Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini, izinkan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama Nailul Khamsiyah dengan NIM terakhir 016 dan Ummi Qurratul Aini NIM terakhir 103, dan Putri Ayusha Fitri NIM terakhir 175, dan saya sendiri Ahmad Riyadi dengan NIM terakhir 225 akan mempresentasikan tentang prinsip dan nilai-nilai penting dalam dalam pemasaran yang islami. Nah, untuk presentator yang pertama, agar tidak menunda-nunda waktu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayusha Fitri, NIM 175. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah ditinjau dari sudut lughawi atau bahasa, merupakan kata majmuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu al-maqasid dan asy-syariah. Akar kata maqasid adalah qasadu yaqsidu, yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasid atau maksad, yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, yakni syariat Tuhan. Jadi maqasid syariah mengandung makna tujuan dari rahasia yang diletakkan syari' Allah dari setiap hukum yang diturunkan olehnya. Dengan mengetahui pengertian maqasid dan asyariah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian maqasid asyariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa maqasid asyariah erat kaitannya dengan hikmah dan ilat. Sementara apabila kita berbicara maqasid asyariah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain. Meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi maqasid syariah yang kita dapati sekarang ini lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyur yang membagi maqasid syariah menjadi 2 bagian, yaitu maqasid asyariah al-amanah dan maqasid asyariah al-hasanah. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariah secara umum yang meliputi seluruh aspek syariat dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ini dimaksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh asyari dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkan pada satu bidang dari bidang-bidang syariat yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator dan dilanjutkan oleh presentator yang kedua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailul Khamsiyah, NIM 016. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai prinsip dan nilai-nilai maqasid syariah. Apa sih prinsip dan nilai-nilai maqasid syariah itu? Jadi maqasid syariah haruslah berupa nilai-nilai etik aksiomatik. Nah, seperti maslahat, kejujuran, dan keadilan, atau konsepsi yang bersumber dari pengalaman empiris, komunal kolegal keseluruhan, atau mayoritas umat manusia. Seperti hukuman itu memberi efek jerat terhadap pelaku dan orang lain. Nilai etik aksiomatik dan konsepsi empiris kolegal yang dimaksud harus pula bersifat pasti, lugas, spesifik, dan berlaku umum secara permanen.
Berdasarkan pengertian maqasid syariah yang sudah dijelaskan tadi, menurut Ibnu Asyur ialah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang merincikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan yang dimaksud, dan juga mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia sebagaimana Allah telah menetapkan dalam syariat Islam. Yang diturunkan syariat itu diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia untuk di dunia dan akhiratnya. Mewujudkan kemaslahatan itu adalah kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan untuk diri sendiri, karena prinsip dari kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah atau pangkal konsep dari maqasid syariah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qurratul Aini. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan presentasi pada video kali ini. Nah, mungkin bab ketiga yaitu korelasi maslahah dalam maqasid syariah. Nah, di mana hubungannya antara maqasid syariah dan maslahah itu sangat keterkaitan dan mempunyai satu tujuan. Itu untuk mencapai manfaat. Nah, para ahli fikih membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fikih kaitannya dengan ijtihad. Nah, itu dibagi menjadi dua juga, yaitu muamalah dan ibadah. Nah, yang kita bahas sekarang dalam acara dalam cangkupan muamalah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ekonomi Islam sendiri itu masuk ke dalam bagian muamalah. Itu muncul karena inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip maslahah di bidang muamalah menjadi acuan dan patokan sangat penting. Seperti itu ya. Nah, untuk maslahah berdasarkan urgensinya nih dibagi menjadi tiga. Yang pertama, maslahah duriyat. Nah, di mana maslahah duriyat sendiri itu maslahah yang sangat penting. Maksudnya sangat penting di sini tuh sangat menjadi syarat dan kewajiban ketika kita melakukan sesuatu namun tidak ada jalan lain, maka kita melakukan maslahah duriyat atau itu sesuatu yang mendesak. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua ada maslahah hajiyat. Nah, maslahah hajiyat sendiri itu menurut bahasa Arab, menurut berasal dari kata bahasa Arab itu artinya haja ijtaja dan ihwaja, yang mempunyai arti sangat membutuhkan. Nah, keterkaitannya dengan maslahah duriyat itu sama-sama penting, namun yang diutamakan maslahah duriyat. Nah, kalau maslahah hajiyat itu sebagai pembutuhan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada maslahah tasniat. Nah, maslahah tasniat sendiri itu sebagai penyempurna. Nah, di mana penyempurna itu entitas Islam kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat peradaban dan budaya yang lebih baik daripada entitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk memeluk Islam dan membangun relasi entitas Islam, seperti itu. Nah, untuk pengklarifikasiannya tiga maslahah tersebut, maka yang diutamakan itu maslahah duriyat, yang kedua maslahah hajiyat, dan yang ketiga maslahah tasniat. Karena identifikasi substansi berbagai kemaslahatan yang hendak diwujudkan syariat melalui hukum-hukum yang telah diterapkan. Mungkin cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi dari presentasi yang selanjutnya yaitu maqasid syariah dengan tujuan pemasaran. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan. Nah, untuk maqasid syariah dengan tujuan pemasaran, yaitu manajemen pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, terus membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa maslahah, keadilan, dan mengedepankan adanya konsep rahmatan dan ridho. Nah, baik dari penjualan dan pembelian. Nah,
dalam kegiatan ekonomi itu fokus pemasaran secara esensi terdapat 3 tahapan sekaligus aspek penting. Nah, yang di dalamnya itu yang pertama itu tahapan di mana marketer mempersiapkan metode pemasaran untuk tujuan memaksimalkan laba. Nah, untuk yang kedua itu melaksanakan dari rancangan yang telah disusun secara sistematis. Terus yang ketiga, proses evaluasi terhadap pola pemasaran yang telah dijalankan. Nah, konsep maqasid syariah yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali itu diaplikasikan pada 3 tahapan yang telah disebutkan tadi, yaitu tahapan marketer mempersiapkan metode pemasaran, terus pelaksanaan dan perencanaan, serta evaluasi yang tadi itu maqasid syariah, yakni berisikan tentang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman dasar bagi marketer, juga sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan efeknya pada konsumen. Nah, sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak menginterferensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi maslahat dasar manusia. Nah, jadi dari penjelasan dari Imam Ghazali yang tadi mengenai maslahah dari maqasid syariah tadi, kita sebagai marketer tidak boleh meninggalkan dari yang 5 tadi, 5 ya, maaf, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta gitu, 5. Nah, semisal kita meninggalkan salah satu atau meninggalkan semua, cuma meninggalkan yang namanya harta tok gitu, ngambil yang harta tok, itu tidak diperbolehkan seperti itu, karena kemaslahatan tidak akan tercipta. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa manusia gemar mengumpulkan harta dan kekayaan yang beraneka ragam. Nah, bila ia telah mempunyai dua lembah emas, maka ia akan mengharapkan lembah emas yang ketiga. Nah, maksudnya itu manusia itu bisa dibilang mempunyai sifat kurang. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwasanya saat kita sudah memiliki 2 danau seperti itu, belum tentu itu mencukupi untuk seterusnya, maka dia itu bakal mencari lagi danau yang lain gitu. Karena itu sudah sifat sejati manusia gitu. Jadi lebih mementingkan keinginan seperti itu daripada kebutuhan. Maka dari itu agama itu menganjurkan bahwasanya kita harus mementingkan kebutuhan seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya kita itu jangan terlalu mengandalkan rasionalitas kemanusiaan, sifat nafsu kita seperti itu. Melainkan kita harus menerapkan tadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu harus seimbang seperti itu, agar kita keselarasan seperti itu. Cukup sekian untuk demikian pemaparan dari presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang prinsip dan nilai-nilai nilai-nilai penting dalam pemasaran secara Islami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.